Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadhani dari kelas 2 3 SPB dengan HP 42236000039. Di sini saya akan mempresentasikan terkait presentasi sistem maintenance, yaitu studi kasus dari sebuah maintenance. Oke, sebenarnya aku akan membahas itu latar belakang terlebih dahulu. Apa itu maintenance? Maintenance adalah sebuah kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk memperpanjang suatu lifetime atau umur dari suatu barang agar menghindari kerusakan yang tidak terencana. Kapan dilakukan maintenance? Maintenance dilakukan saat kita tahu bahwa suatu benda atau barang itu memiliki reliability yang bernilai 70%. Next. Oke, studi kasus yang saya bawakan yaitu tentang maintenance dari strategis pompa air pendingin utama atau MCWP di PLTGU atau PLTU. Karena untuk pengertiannya, pompa sendiri adalah komponen kritis dalam pembangkit energi listrik yang memastikan sirkulasi fluida dari mulai air kondensasi, pendinginan, maupun vakum agar berjalan secara optimal. Nah, mengapa sih harus dilakukan maintenance? Dilakukan maintenance agar kerusakan pada pompa dapat menyebabkan penurunan efisiensi, lalu menyebabkan penurunan downtime hingga gangguan operasi dari pembangkit itu sendiri. Lalu perawatan seperti apa sih atau maintenance seperti apa sih yang cocok? Perawatan atau maintenance yang cocok adalah secara preventif yang terbukti lebih efektif dibandingkan menunggu kerusakan hingga terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah langkah-langkah dasar seperti pembersihan, pemeriksaan, pengencangan atau pelumasan, penyediaan spare part, dan perbaikan ringan secara berkala. Next. Nah, untuk metode maintenance pompa air pendingin utama, yaitu yang pertama ada membersihkan atau cleaning, di mana kita itu akan menghilangkan kotoran atau kerak dan endapan dari housing, impeller, dan filter pompa. Hal tersebut mencegah penurunan efisiensi akibat fouling dan scaling. Contohnya itu kayak pembersihan filter pendingin itu tiap 1 sampai 2 minggu. Lalu selanjutnya ada memeriksa atau inspection. Nah, pemeriksaan visual seperti kebocoran, getaran, dan suara abnormal itu dilakukan agar kita bisa tahu eh, kapan sih harus dilakukan maintenance. Contohnya kayak memonitoring tekanan masuk dan keluar, serta suhu bantalan. Inspeksi harian oleh operator, ditambah inspeksi yang mendalam secara bulanan, seperti itu. Agar kita bisa tahu kapan harus dilakukannya. Lalu selanjutnya ada mengencangkan atau tightening. Tightening. Seperti kayak pengecekan baut, mur, dan sambungan mekanis atau kopling. Agar tidak terjadi misalignment atau kekendoran dari baut tersebut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengurangi risiko getaran berlebih dan kerusakan pada poros atau kayak bisa jadi kayak dol gitu dari alatnya atau terlepas. Oke, metode yang lain yaitu melumasi atau lubrication. Seperti kita melakukan pelumasan pada bearing dengan grease atau oil atau oli yang sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan atau rekomendasi dari benda tersebut. Kapan harus dilakukan? Intervalnya itu setiap 500 sampai 100 jam operasi. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah overheating dan memperpanjang umur dari bearing tersebut. Selanjutnya ada menyediakan spare part atau spare part red piece. Nah, fungsinya itu untuk kayak kita itu menyimpan komponen kritis kayak mechanical seal, bearing, gasket, impeller cadangan. Fungsinya untuk mengurangi downtime saat terjadi kerusakan mendadak. Jadi kita itu udah kayak siap gitu, udah ada spare part yang kita siapkan untuk mengganti yang sudah yang rusak. Lalu ada juga perbaikan ringan atau minor repair. Seperti kayak mengganti seal bocor, memperbaiki bocor kecil pada pipa atau valve. Fungsinya untuk mengatasi masalah sejak dini agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Next. Nah, strategi apa sih yang cocok? Strategi dari maintenance itu yang pertama ada preventif, seperti yang aku jelasin di awal, yaitu inspeksi secara berkala atau cleaning secara terjadwal. Jadi kita itu melakukan inspeksi dari alat itu secara berkala, kayak setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali, seperti itu, atau membersihkan secara terjadwal. Selanjutnya ada
predictive maintenance. Yaitu seperti kayak kita mau prediksi atau menganalisa dari contohnya vibrasi, termografi, atau oil analysis. Lalu ada corrective maintenance. Seperti langkah-langkah yang terakhir yaitu perbaikan ringan ketika ada indikasi kerusakan. Jadi agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Selanjutnya ada proactive maintenance, yaitu kita itu fokus pada ke akar yang menyebabkan kerusakan tersebut, seperti kayak root cause analysis. Nah, bukan hanya kayak ada yang gejala-gejalanya aja. Jadi kita fokus pada akar yang membuat hal tersebut menyebabkan kerusakan. Next, ada implementasinya di MCWP atau di pompa itu. Pertama itu inspeksi rutin setiap 250 jam operasi. Lalu ada monitoring vibrasi dan suhu bearing dengan sensor. Itu kayak di sisi R-nya gitu. Kita bisa memonitoring kapan harus diganti atau kayak ada anomali kelebihan temperatur atau kayak ada vibrasi. Lalu ada penggantian pelumas setiap 3 bulan sekali. Lalu ada spare part kritikal yang disediakan di dalam gudang. Lead time-nya itu kurang lebih sekitar 2 minggu. Jadi kita udah ada apa namanya cadangan gitu jika ada terjadi kerusakan dan harus mengganti semua komponen. Lalu ada juga kita melatih atau adanya pelatihan kepada teknisi dalam alignment dan balancing dari pompa. Jadi kayak teknisinya itu udah terlatih gitu untuk melakukan maintenance dari komponen ataupun alat pompa itu sendiri. Next, hasil dan analisis dari maintenance. Yang pertama dari hasilnya sendiri, menurut jurnal itu efisiensi dari pompa meningkat 15%, di mana konsumsi energi jadi lebih rendah. Lalu untuk downtime berkurang, jadi berkurang menjadi 20%, maka menghasilkan produksi yang lebih stabil. Lalu kebocoran berkurang signifikan setelah hasil diganti secara berkala. Yang terakhir yaitu kepatuhan dari keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan yang meningkat, yaitu tidak ada tumpahan oil atau oli dan air pendingin. Jadi lebih bersih lah untuk lingkungan sekitar dari pompa tersebut. Lalu untuk analisis keberhasilannya, pertama adalah kombinasi preventif dan prediktif yang terbukti efektif. Jadi kayak kita mengkombinasikan dari strategi maintenance preventif dan prediktif. Lalu ada data vibrasi dan suhu yang membantu prediksi kerusakan bearing. Kita bisa tahu kapan bearing ini rusak atau harus diganti atau harus di maintenance. Lalu ada spare part yang tersedia. Hasilnya itu mempercepat waktu perbaikan. Jadi kita udah ada cadangan, jadi tinggal kayak pasang tanpa menunggu harus kayak nunggu spare partnya ada terus. Lalu hasilnya itu sesuai dengan teori Reliability Centered Maintenance atau RCM yang menekankan pencegahan kerusakan sebelum kerusakan itu terjadi. Next. Nah, selanjutnya ada tantangan dan solusi dari maintenance untuk pompa ini sendiri. Itu untuk tantangannya, sulitnya akses ke pompa karena ukurannya besar dan lokasi di basement pembangkit. Jadi lokasinya itu ada di bawah, jadi itu kayak sulit gitu diakses. Lalu ada keterbatasan spare part tertentu yang harus impor. Jadi spare partnya itu beberapa harus impor dari luar negeri dan tidak ada diproduksi di Indonesia. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu untuk variasi kualitas air pendingin, kayak variasinya itu berbeda-beda. Dari korosinya, scalingnya itu tidak menentu seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu keterampilan teknis dalam mewajah data sensor masih perlu adanya peningkatan. Jadi kayak harus secara berkala gitu. Kayak apa namanya? Melatih dari teknisi atau seseorang yang melakukan maintenance. Lalu solusi yang strategis yaitu membuat jadwal pengadaan spare part lebih awal. Jadi kita nggak harus menunggu apa namanya komponen itu rusak untuk menyediakan spare part. Jadi sebelum-sebelumnya kita udah menyediakan spare part untuk pergantian. Lalu pelatihan teknisi dalam predictive maintenance dan analisis data. Jadi teknisi itu udah dibekali dari ilmu untuk melakukan maintenance. Penerapan water treatment sistem untuk mengurangi korosi yang dan kerak. Jadi kita melakukan penerapan water treatment yang benar seperti itu agar mengurangi korosi dan keraknya. Lalu ada penambahan redundant pump atau standby pump untuk menghindari downtime total. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya yaitu pompa air pendingin utama atau
MCWP adalah komponen yang sangat vital di PLTU atau PLTGU yang memastikan sistem pendingin bekerja secara optimal. Nah, penerapan maintenance yang integratif dengan langkah dasar itu dapat meningkatkan keandalan, efisiensi, serta keselamatan dari komponen atau alat pompa itu sendiri. Nah, studi kasus ini menunjukkan strategi ini mampu meningkatkan performa pompa dan mengurangi downtime secara signifikan. Untuk referensi yang saya ambil yaitu dari Raharjo B 2021 dengan judul Preventive and Predictive Maintenance of Rotating Equipment in Power Plant dari Journal of Mechanical Engineering. Lalu yang kedua ada Pels Umsida di tahun 2023 yaitu dari Maintenance Strategis pada Pompa Air Pendingin Utama di PLTG. Nah, untuk link YouTube-nya akan saya kirimkan setelah video ini saya upload. Oke, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari penjelasan saya ini dapat memberikan sedikit insight untuk para penonton sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.